yang perlu Anda pelajari itu ada kata namanya refleksi, ya. Refleksi, ya. Kipin nggak pakai bahasa Inggris, ya pakai bahasa Indonesia aja. Ada kata refleksi, ada nama refleksi itu pencerminan, ya. Mungkin Kipin kasih kata pencerminan, ya, pencerminan. Kipin kasih yang kita pelajari adalah pencerminan. Oke. Yang kedua, kita belajar mengenai translasi. Oke, ya. Ada pencerminan, ada namanya translasi. Terus kita belajari ada kata rotasi, ya. Ada pencerminan, ada translasi, ada rotasi, ada yang namanya dilatasi, ya. Ada namanya dilatasi. Yang pencerminan apa? Translasi apa? Rotasi apa? Dilatasi apa? Itu nanti Kipin kasih speknya dulu. Yang kelima, Kipin kasih namanya regangan, ya. Apa Kipin regangan? Kayaknya kalau SMP nggak diajari itu. Kalau di level namanya regangan. Kipin gabung dulu, ya, supaya nalarnya masuk, supaya bisa jadi inputnya, ya. Ada regangan yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, yang terakhir, ada namanya gusuran, ya. Loh, kok beda? Gusuran sama translasi beda-beda. Gusuran ini bisa gusuran ke arah X atau gusuran ke arah Y. Regangan ini juga demikian, regangan ke arah X atau regangan ke arah Y. Ini biasanya bermainnya di dalam metrik, ya. Tapi di level SMP Kipin kasih yang di sini. Ini SMP. Oke, Kipin langsung kata refleksi, kata pencerminan, ya. Pencerminan, ada pencerminan itu dikatakan refleksi, ya, refleksi. Nah, pencerminan refleksi ini banyak macam. Satu, Kipin tulis, ya, banyak macam. Ada satu Kipin tulis. Kalau Kipin punya titik X, Y, kalau dia dicerminkan sumbu X, ya, kalau dicerminkan sumbu X ini Kipin kasih titik A, bayangannya berapa? Kipin kasih. Maksudnya apa sih dicerminkan sumbu X? Logiknya begini. Kalau Kipin punya di sini adalah kartesius Y, ini X, ya. Kipin punya titik A di sini, ya. Kalau dicerminkan ke arah sumbu X berarti di bayangannya itu loh di mana gitu, ya. Ini sebagai cermin sumbu X, berarti bayangannya di sini. Oke, ya, bayangannya di sini. Nah, kalau bayangannya di sini, logikmu kalau aku punya ini X, Y, berarti jadi ini adalah X, Y. Kita lihat jaraknya ini dengan ini sama. Berarti Kipin tulis sumbu X, berarti jawabannya X, min Y. Kipin harus dihafal. Oh ya, logik. Jangan dihafal. Kipin nggak mau bermain-main, kamu main dihafal, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya titik A ini dicerminkan sumbu Y? Kipin kasih di sini. Berarti di sini anak A aksen. Jawabannya berapa? You pasti bisa tahu. Kipin kasih, ya. Kipin hapus. Kipin kasih yang kedua. Kalau aku punya titik A, X, Y, kalau dicerminkan sumbu Y, oke, berarti jawabannya adalah A aksennya adalah min X, Y. Ya, tadi ya, Kipin kasih. Kalau titik A di sini, berarti bayangannya di sini, berarti A aksennya. Oh, ini X, berarti di sini adalah min X, Y. Tingginya sama. Logik ya. Jadi rumus yang nomor 2 Anda sudah paham. Kipin bagaimana metriknya nanti? No, kita main levelnya ini, ya. Levelnya ini berarti otomatis kita ikuti aturan mainnya aja, ya. Yang ketiga, kalau Kipin punya titik A, X, Y dicerminkan, ya loh. Kalau ini sumbu X sudah tahu, sumbu Y sudah tahu. Kalau dicerminkan di X sama dengan L. Wow, gimana Kipin? Oh, Kipin kasih nalarnya. Kipin kasih nalarnya begini. Kipin gambar di sini, ya, supaya Kipin bisa jadi satu. Ini. Kalau Kipin punya ini Y, ini X. Di sini katakanlah X sama dengan 3. Kita lihat, Kipin punya di sini titik A. Misal di sini adalah 1,2. Ini dicerminkan ke X sama dengan 3. Berarti bayangannya di mana? Bayangannya di sini. Seolah-olah Anda belajar mengenai cermin. Seolah-olah Anda belajar mengenai fisika, mengenai cermin datar. Bayanganku di mana? Ya, kalau ini ke sini jaraknya
jaraknya 3, berarti ini ke sini juga 3 logiknya. Nah, kalau ini 1,2 jaraknya ini ke sini adalah 2, berarti di sini ditambah 2, betul ya? Kalau ini ke sini tuh 1 ke 3 2, berarti ini ke sini 2, berarti 3 ditambah 2 berarti ini 5,2. Betul ya? 5,2. Yang jadi permasalahannya 5 itu dapat dari mana, Kipin? Logik. Ya, kadang ngomong logik. Kita punya rumusnya. A aksennya adalah 2 kali L dikurangi X, Y. 2 kalikan L dikurangi X, Y. Y-nya tetap. Coba kita buktikan. 2 kalikan 3, 6. 6 dikurangi 1, 5. Paham ya? Itu teori, itu konsep. Kipin kasih, itu konsep. Yang keempat Kipin kasih. Kalau aku punya A, X, Y. Kalau dicerminkan Y sama dengan L. Kalau dia dicerminkan di X sama dengan L yang berubah X-nya. Kalau dicerminkan di Y sama dengan L. Sama ini ya. Kalau Kipin gabung dicerminkan di sini. Misalnya ini min 5. Ya kan? Bayangannya mana? Pasti bayangannya di sini dong. A aksennya. Ya, Anda lihat berapa? X-nya pasti tetap 1, yang masalah Y-nya 2 pergi ke 5 ini kan 7. Berarti ini ke sini 7 berarti min 12. Betul ya? Nah, ini kalau secara gambar. Tapi kalau secara hitungan konsepnya sama dengan ini. Kipin bisa nulis adalah A aksennya adalah X-nya tetap, Y-nya yang berupa 2 kali L min Y. 2 kali L min Y. Nanti Kipin kasih soalnya semua variasi. Nanti Kipin kasih. Ini baru main formula supaya Anda paham dulu. 2 kali L min Y. Maksudnya apa, Kipin? Coba kita nulis. Kalau tadi ini 1,2 berarti Kipin tulis 2 kali min 5 min 10. Min 10 dikurangi 2. Min 12 ya. Ini konsep. Jadi maksud Kipin rumus ini konsep. Kalau ada X sama dengan L yang berubah X-nya saja, yang kalau Y sama dengan L yang berubah Y-nya. Sekarang yang kelima, Kipin kalau aku punya X, Y dicerminkan di Y sama dengan X, bagaimana, Kipin? Oh ya, kalau begini tinggal Y sama dengan X, nalar Y sama dengan X, berarti Y jadi X, X jadi Y, berarti A aksennya ini tak tukar, plak, berarti Y, X. Selesai. Terus Anda tanya, apakah ini Y sama dengan X? Mungkin nggak, Kipin, kalau Y sama dengan 2X. Level kamu kan level ini. Ya, tapi kalau kamu sampai levelnya sampai di atas ini ekskul, berarti nanti ini bisa Y sama dengan 2X plus 5 itu nanti main kata gradian. Kipin enggak, Kipin baru masuk mengenai tipe level ini. Oke? Yang kelima, keenam Kipin punya. Kalau A sama dengan X, Y, kalau dicerminkan Y sama dengan min X, gimana? Sama. Gak beda jauh. A aksennya Kipin ditukar, klak, berarti jadi min Y, min X. Ditukar dikasih min. Nah, sekarang sebelum Kipin masuk ke kata translasi, ke rotasi, ke dilatasi, Kipin setiap materi pencerminan ini refleksi, Kipin kasih soalnya supaya nalar kamu masuk. Ya, Kipin tidak hapus soal ini, formula ini Kipin tidak hapus. Kipin mau ngajak Anda bermain-main. Bagaimana kalau soalnya berupa titik? Bagaimana kalau soalnya berupa garis? Kayaknya kalau garis di level ini enggak deh. Tapi Kipin mau ngasih supaya nalar kamu masuk, ilmu kamu naik. Kipin kasih gini, Kipin punya soal ya. Nomor 1 Kipin kasih. Nomor 1. Kalau aku punya titik A 4,-3 dicerminkan sumbu X. Ya. Oh, jawabannya gampang-gampang. Kalau sumbu X berarti 4,-3. Sumbu X berarti yang berubah Y-nya. Berarti A aksennya itu Kipin tulis adalah 4,3. Paham ya? Kalau umpama ini tak lanjutkan di Y sama dengan min X, ya gampang. Tuker aja, berarti A double aksennya adalah ditukar, klik, berarti jadi min 3, min 4. Ya, jadi Anda harus paham soal-soal ini harus paham. Kipin kasih nomor 2. Ya, ini bahasanya apa? Bahasanya mungkin gini. Kipin kasih ya, coba pakai bahasa Kipin ya. Sebuah titik A
sebuah titik ya, sebuah titik B min 6,8 dicerminkan ya, dicerminkan ya, sebuah titik B min 6,8 dicerminkan ya, dicerminkan pada X sama dengan 3, dilanjutkan, ada kata dilanjutkan ya, pada sumbu Y ya. Kita ngomong mengenai pencerminan, jadi Kipin nggak ngomong kata cermin ya. Nanti kalau sudah global semua ini baru Kipin kasih kata pencerminan, translasi, rotasi dan sebagainya ya. Dilanjutkan pada sumbu Y, kemudian ya, kemudian dilanjutkan ya, dilanjutkan pencerminan pada Y sama dengan X. Tentukan bayangan akhir, tentukan bayangan akhir. Nah, kalau ada soal kayak gini menurut Anda gampang nggak? Harusnya gampang. Kenapa Kipin bisa ngomong gampang? Anda lihat, aku punya titik B min 6,8 dicerminkan di X sama dengan 3, berarti namanya B aksen dong. Rumusnya apa? Gampang. 2 kali 3 6, 2 kali 3 2 kali L min X, 2 kali L min X, 2 kali 3 6 dikurangi min 6, 6 min 6 berarti Kipin tulis 12,8. Oke ya, dapat dari mana Kipin? Kipin kasih di sini. Anda bisa dengarkan recordnya. Kalau dicerminkan di X sama dengan L, rumusnya 2 kali L min X, Y-nya tetap. Berarti di sini Kipin bisa mengatakan 2 kali 3 6 dikurangi X-nya adalah min 6. 6 min berarti plus 6. 6 plus 6 12. Paham ya? Oke, lanjut Kipin. Kemudian dilanjutkan pada sumbu Y. Kipin tulis sumbu Y. Berarti Kipin kasih B double aksen. Kalau sumbu Y kita punya rumus. Kalau sumbu Y nalar, Anda enggak hafal, nalar begini. Aku punya titik ini. Titik itu diasumsikan di level kuadran 1 ya. Di level sini Anda bayangkan, kalau aku punya di sini Y, ini aku punya X, Y. Kalau dicerminkan ke sini berarti yang berubah X-nya dong. Y-nya tetap berarti min X, Y. Nah, ini bisa belajar sebagai acuan supaya nalar kamu masuk. Berarti Kipin bisa ngomong kalau 12,8 dicerminkan sumbu Y, berarti otomatis 12 ini yang berubah adalah 12-nya, berarti min 12,8. Paham ya? Nah, kalau sudah tahu gini berdasarkan rumus min 12,8, kemudian dilanjutkan pada Y sama dengan X. Berarti Kipin bisa tulis di sini Y sama dengan X. Berarti B triple-nya sama dengan, oke, boleh B triple-nya sama dengan, ditukar aja 8,12. Oke, selesai ya. Gampang kan? Menurut Anda sulit nggak? Nah, sekarang Kipin mau ngajari gini. Aku nggak tahu. Anda belajar, tak kasih lagi yang ketiga. Ya, Kipin kasih lagi yang ketiga. Ya, supaya nalar kamu masuk, Kipin kasih lagi yang ketiga. Sebuah titik, ya, sebuah titik C 2,6 dicerminkan. Ini ya, ada kata gini, dicerminkan pada 2,3. Nah, misal gini ya, misalnya 1,3 lah. Dicerminkan pada 1, Anda tanya, dicerminkan pada 1,3. Kayaknya nggak ada formula di sini Kipin 1,3. Anda perhatikan 1,3 ini sebenarnya konteksnya kode B ini. X sama dengan L, Y sama dengan L. Sebuah titik C 2,6 dicerminkan pada 1,3. Tentukan bayangan C. Ya, tentukan bayangan C. Oke, Kipin tulis bayangan C. Aku bikinnya gini dong. C-nya sama dengan 2,6 dicerminkan pada 1,3. Artinya Kipin tulis, ya X-nya berubah, rumusnya 2 kali 1 2
2 dikurangi 2. Kipin tulis saja 2 kali L min X, 2 kali L, Kipin ganti ya, 2 kali M min Y. Oke? Nah, jadi supaya enak. Jadi jangan pakai sama-sama L. Ini kan Kipin kasih formulanya L karena konteksnya X sama L, Y sama dengan L. Tapi kalau ini sudah gabung, yuk kasih indeks sendiri. Oke? Kipin tulis di sini C aksen supaya untuk membantu Anda belajar. 2 kali L. L itu ini yang namanya M ini. 2 kali 1. Kipin tulis 2 kali 1 min X, X-nya 2. Oke? 2 kali M, M-nya 3. 2 kali 3 ya. Min Y, Y-nya min 6, berarti jadi plus 6. Berarti nanti Kipin jawabannya adalah 2 kali 1 2, 2 kurangi 2 0, 2 kali 3 6, 6 tambah 6 12. Paham ya? Nah, yang jadi permasalahan di sini ya, yang Kipin mau ngajari di sini, Anda sudah tahu titik. Kipin ngomong gampang lah. Artinya gini, yuk ngapal rumus bisa. Yang mau jadi pertanyaan Kipin begini. Kalau Kipin punya nomor 4, aku punya 3X plus 2Y sama dengan 6. Kalau ini dicerminkan di sumbu X, jawabannya berapa? Ini mau tak ajak main-main kamu. Aku punya 3X plus 2Y sama dengan 6. Kalau dicerminkan sebuah titik dicerminkan sumbu X, sebuah titik dicerminkan sumbu Y, sebuah titik dicerminan di X sama dengan L. Itu gampang. Kalau titik itu gampang. Yang Kipin mau ajar bermain-main di sini. Bagaimana kalau ada suatu garis dicerminkan sumbu X, suatu garis dicerminkan sumbu Y, suatu garis dicerminkan ada Y sama dengan X. Itu yang Kipin mau ajar. Ada yang bilang gampang. You translate dulu Kipin. Ya, Kipin ajar. Jangan sumbu X aja deh ya, jangan sumbu X. Kipin kasih X sama dengan 3 aja. Nanti kalau sumbu X nanti Kipin kasih ya. Kipin mau berajak bermain-main dulu di sini. 3X plus 2Y sama dengan 6 dicerminkan sama X sama dengan 3. Kipin tidak perlu makasih kalimatnya ya. Bayangannya berapa? Ya, ada versi. Beberapa mungkin para tutor tuh bikinnya begini. Oh ya gampang. Ini kan ada titik. Dari sini tak translate. Kita bikin ya, translate ya. Kita bikin translate. Aku bikin begini ya. Di translate X, Y. Oh, X-nya 0, Y-nya 3. Loh, kok tahu kok pakai 0 Kipin kok nggak pakai 1? Yuk ngambil titik sembarang yang ada di sini. Titik sembarang yang ada di sini yang hasilnya 6. Kipin pakai X 0 dong, enak dong. Kalau 0 kan aku nggak mikir, berarti 6 bagi 2 3. Betul ya? Gantian kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya adalah 2. Berarti aku punya titik 0,3, 2,0. Nah, ya maksudnya Kipin gini. Aku punya titik 0,3 dan 2,0. 0,3 dan 2,0 ini bisa mewakili garis ini. Terus Anda tanya, mungkin Anda tanya, kenapa kok pakai 2 titik? Kok enggak 3 titik? Enggak. Namanya garis, cukup 2 titik. Tidak perlu 3 titik. Ya, Kipin tulis 0,3 kalau dicerminkan di X sama dengan 3. Jawabannya berapa? Kipin bisa ngomong 2 kali 3, 6. 6 kurangi 0, 6. Oke. Rumusnya kan 2 kali L min X, Y. Paham ya? Rumusnya ya. Kipin nggak nulis. Nah. Terus kalau ini dicerminkan di X sama dengan 3, berarti Kipin tulis 2 kali 3, 6. 6 kurangi 2 berarti 4, 4,0. Nah, terus Anda tanya, loh kalau aku sudah ketemu ini terus gimana? Ini kamu translate, jadikan kebersamaan garis. Ya, kamu translate menjadi di equation of length. Rumusnya apa? Gampang. Kita bisa pakai Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, Kipin tulis Y1-nya mana? Suka-suka kamu. Ini titik 1 atau ini titik 2 atau ini titik 1, ini titik 2. Sakarepi. Oke? Kipin tulis Y min Y1. Y1-nya 3. Y2-nya 0, 0 kurangi 3, ya 0 kurangi 3 sama dengan X min X1, X1-nya 6, jadi tulis 6,
X2 nya adalah 4 kurangi 6, 4 kurangi 6. Kipin tulis Y min 3 per min 3. Di sini X min 6 per min 3. Di sini X min 6 per min 2. Minnya Kipin coret. Paham ya? Kipin kali silang berarti jadi 2, langsung bisa ya. 2 kali Y, 2Y, 2 kali 3 min 6. Oke? 3 kali X, 3X, 3 kali min 6 min 18. Kipin tulis 2Y sama dengan 3X. Min 6 pindah ke sana berarti min 12. Ini loh bayangannya. Oke, ini bayangannya. Oke. Nah sekarang jadi permasalahan begini. Kipin bukan mau memakai angka titik. Yang Kipin mau ngajari bukan kata titik. Yuk pelajari begini. Kalau aku tadi punya titik A, X, Y. Kalau dicerminkan di X sama dengan L, itu artinya 2 kali L min X, Y. Betul ya? Kipin kasih di sini adalah A aksennya, adalah rumusnya adalah 2 kali L min X, Y. Itu dasar utama. Dasar utama ini Kipin pakai. Kalau aku punya 3X plus 2Y sama dengan 6, di X sama dengan 3, artinya 2 kali 3, 6 dikurangi X. 2 kali 3, 6 dikurangi X, tutup kurung. Depannya X di sini adalah 3 ditambah 2Y sama dengan 6. Hasilnya pasti sama dengan ini. Kita lihat. 3 kali 6, 18. 3 kali X min 3X plus 2Y sama dengan 6. Kipin tulis berarti 2Y sama dengan 6 min 3X pindah ke sana 3X, 18 pindah ke sana berarti min 12. Anda lihat sama. Oke, jadi kesimpulannya tekniknya adalah tetap 2 kali L min X, 2 kali L min Y. Depannya Y itu apa? Dimasukkan, depannya X itu dimasukkan. Kipin kasih lagi contoh supaya nalar kamu masuk ya. Kipin kasih contoh untuk bermain-main di dalam garis. Kalau titik rasanya Kipin nggak ada masalah, terlalu mudah ya. Sekarang Kipin kasih berupa garis saja. Kita bermain dengan garis. Kalau titik itu mudah, sangat mudah sekali. Kipin kasih soal berikutnya nomor 4. Kipin kasih ya. Kalau aku punya 3X min katakanlah min Y ya, min Y ya sama dengan 4. Kalau dicerminkan di sumbu X ya, di sumbu X, kemudian dilanjutkan Y sama dengan X ya, mungkin gini ya, dilanjutkan lagi misalnya di sini X sama dengan 3. Nah caranya gimana? Gampang, Kipin bisa bikin. Yuk perhatikan, sumbu X ini artinya Y sama dengan 0. Betul nggak? Anda perhatikan, sumbu X itu artinya Y sama dengan 0. Sebenarnya yuk nggak usah perhatikan di situ. Boleh Kipin tulis di sini jawab ya. Aku nggak perlu pakai titik. Kalau aku main nyari 2 titik di sini kesuwen ketinggalan 10. Aku main gini, 3X min Y. Ya ada mungkin tutor mau mengajari pakai gini. Oh ini dimisalkan pakai X, Y. X, Y di sumbu X. Ya ada versi ngomong gini. Kita lihat ya. Aku punya X, Y. Oh dimasukkan sumbu X. Ya. Oh di sumbu X berarti ini jawabannya adalah X, min Y. Ya. Terus dilanjutkan lagi di sini Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X berarti di sini ditukar berarti jadi min Y, X. Oke? Oh dilanjutkan lagi di X sama dengan 3. Ada lagi bilang gini, X sama dengan 3. 2 kali 3 6. 2 kali 3 6 dikurangi X dikurangi min Y berarti plus Y, X. Nah yang jadi masalah ini namanya X aksen, ini namanya Y aksen. Kipin anggap ini aksen yang terakhir ya, maksudnya Kipin ini namanya aksen, ini double aksen, ini triple, tapi Kipin indeksnya langsung di sini aja aksen ya, karena ada beberapa tutor yang
mengajar konsep ini, Kipin bisa boleh enggak masalah. Kipin tulis di sini X aksen sama dengan 6 plus Y. Y aksen sama dengan X. Anda perhatikan, soalku ini X. Supaya bayangan di sini jadi aksen, berarti nalarku di sini X-nya ini tak ganti ini. Ya. X-nya itu sama dengan Y aksen. Berarti Kipin tulis 3X min Y sama dengan 4. Nanti bayangan nih terakhir. Nih tak gabung dari situ gini ya. X-nya diganti 3Y aksen. Y-nya diganti ini Y pindah ke sana, berarti jadi buka kurung X aksen min 6 sama dengan 4. Jadi Kipin tulis di sini 3Y aksen min X aksen ditambah min berarti plus 6 sama dengan 4. Berarti 3Y aksen min X aksen sama dengan 6 pindah ke sini, berarti menjadi min 2. Berarti bayangannya adalah ini, aksennya hilang loh. Ya. Nah, ini bayangan. Nah, yang Kipin mau ngajari, Kipin tidak suka pakai gini. Karena apa? Tipuannya itu ini loh, kata aksen. Kadang-kala para murid itu bingung, kok bisa ya aksen? Nalar gini. Kalau aku punya X, dicerminkan hasil terakhir itu harus namanya aksen. Logik toh. Nah ini A aksen. Di sini ada tulis A aksen. A aksen ini artinya di sini ini namanya X aksen. Ini namanya Y aksen. Nah, kadang-kala nalar kita ini bingung. Ya, kadang-kala nalar kita bingung. Daripada kita bermain seperti itu pakai permisalan kata X, Y. Bagi orang smart aman. Tapi kalau tidak smart tidak aman. Kita lihat begini ya. Kipin kasih bagaimana untuk mengerjakan tipe seperti ini tanpa memakai X, Y. Kipin tulis di sini ya. Kipin tulis di sini kayaknya bisa ya. Kipin tulis di sini 3X min Y sama dengan 4 di sumbu X. Kipin tulis sumbu X. Kalau sumbu X itu kita punya rumus loh. X, min Y yang berubah Y-nya dikasih min. Berarti Kipin tulis 3X. Y-nya dikasih min jadi plus. Paham ya? Langsung loh. Kembali Y sama dengan X. Oh, kalau Y sama dengan X kita punya nalar. X jadi Y jadi X. Wah, ya sudah. X jadi Y. Berarti Y jadi X. Selesai. Paham ya? Lanjut Kipin tulis. Ya, lanjut. X sama dengan 3. Tadi kita punya rumus. X sama dengan 3. 2 kali 3, 6. Dikurangi X. Depannya X di sini ini berapa? Oh ya 1. Ya kan? Kalau sudah 1 ya tetap ditambah 3Y sama dengan 4. Anda lihat jawabannya sama enggak? Kita coba cek. 3Y ditambah ini kali ini 6 min X sama dengan 4. Kita tulis berarti 3Y min X sama dengan 6 pindah sana min 2. Sama ya? Jadi Anda bisa nalar kira-kira mau nih pakai apa. Ya Kipin kasih satu lagi. Kipin kasih satu lagi supaya nalarnya masuk. Ya Kipin kasih lagi di dalam persamaan garis ya. Mungkin lebih panjang soalnya ya. Oke. Di sini Kipin bermain-main tidak mau memakai kata titik permisalan, tidak ya. Karena nalarnya itu agak sulit ya pengertiannya. Kipin kasih. Aku kalau punya 3X plus 4Y sama dengan 2. Kalau dicerminkan X sama dengan 3. Jangan 3 deh. Jangan. Tak kasih min 1. Oke. Ya. Jawabannya gimana? Kalau X sama dengan gampang. 2 kali min 1 min 2 dikurangi X. Depan X-nya ini berapa? 3. Udah ya? Ini nalar. Ditambah 4Y sama dengan 2. Anda kerjakan dulu dong. Ini kali ini berarti min 6. 3 kali ini berarti min 3X plus 4Y sama dengan 2. Kipin tulis min 3X plus 4Y sama dengan min 6 pindah ke sana 8. Tak lanjutkan misal ini dilanjutkan. Dilanjutkan Y sama dengan min X. Gampang. Kalau Y sama dengan min X, X jadi Y jadi X tapi dikasih min. Aku jawab gini,
X jadi Y tapi ono min jadi 3X. Y ini ganti X ono min berarti min 4X sama dengan 8. Ya gampang. Jadi Y tapi ono min jadi 3X. Y ini ganti X ono min berarti min 4X sama dengan 8. Ya gampang ya. Jadi jangan bingung, jangan dirubah titik-titik, jangan pakai permisalan X sama Y. Capek. Lanjut Kipin, lanjut di sini ya. Kipin kasih gantian sekarang. Tadi sudah Kipin ganti di sini adalah Y sama dengan 2. Nah, berapa kalau dia dicerminkan Y sama dengan 2? Gampang. Oh sorry, ini sorry. Ini X-nya jadi Y, sorry ya. Nah, salah penulisan. Ini Y. Min X-nya jadi Y, ono min 3Y, kok Kipin tulis 3X, salah ya, harusnya 3Y. X Y-nya jadi min X, min 4X ya, sama dengan 8. Sekarang dilanjutkan di Y sama dengan 2. Kalau Y sama dengan 2 kita punya rumusnya 2 kali no L, 2 kali 2 4 min Y. Depannya Y ini berapa? 3. Kipin kasih 3 tutup kurung dikurangi 4X sama dengan 8. Gampang ya, tipenya seperti itu. Tinggal kamu expand ini kali ini berarti 12, ini kali ini berarti min 3Y, min 4X sama dengan 8. Berarti Kipin bisa tulis min 3Y, min 4X sama dengan 12, pindah ke sana min 4. Nah tapi para biasanya di school itu nulisnya pakai X, Y. Nalarnya susah deh ya. Tingkat kesalahannya banyak sekali. Kalau anak gak pintar mengenai aljabarnya susah ya. Ini kita baru belajar mengenai kata pencerminan. Sekarang kita belajar mengenai translasi, oke? Ya, nanti baru kita gabung dengan soal translasi, rotasi semuanya supaya enak. Intinya, endingnya kita belajar bagaimana kalau soalnya berupa titik, bagaimana soalnya kalau berupa garis, itu aja. Terus Anda tanya bagaimana kalau soalnya mengenai kuadrat? Wah, kalau kuadrat konsepnya sama, nggak ada beda, sama saja. Nah, cuma masalahnya kalau kuadrat, kalau you memakai titik-titik itu berarti pakai 3 titik, terlalu lama. Oke? Kipin masuk kata translasi. Translasi itu cepat. Namanya translasi itu, bahasa translasi itu pergeseran. Namanya pergeseran itu berarti bergeser X dan bergeser Y. Ya, translasi itu namanya pergeseran. Ya, pergeseran. Ya, di sini disingkat menjadi ini X, Y. Lambangnya. Kipin kasih, aku kalau punya titik A, X, Y di translasi AB, berarti bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Selesai. Apa yang sulit? Sulit nggak? Sulit. Jadi contohnya kalau Kipin punya di sini 2,6 ditranslasi min 2, 3, berarti A aksennya berapa? Gampang bro, 2 tambah ini 0, 6 tambah ini 9. Selesai. Apa yang sulit kalau aku punya titik A di sini? A 2,5 dicerminkan sumbu X ya. Terus dilanjutkan di sini dilanjutkan di sini adalah translasi min 1 min 3. Bayangannya berapa? Oh, kalau ini salah, ini salah loh ya. Kalau ini salah. Oh, sumbu X. Kalau sumbu X itu berarti yang berupa Y-nya. Berarti nanti ini jawabannya adalah 2,5. Ya, sumbu X kan di sini. Ya, ini kan sumbu X. Ya kan? Titiknya di sini. Kipin ngawur. Aku nggak mikir pakai titik ini. Titiknya di sini. Oh, pindah ke sini. Oh, berarti asalnya Y plus jadi Y min. Asalnya Y min jadi Y plus. Jadi 2,5. Paham ya? Nah, lanjut. Kemudian dia bilang di translasi, endingnya dia kan translasi 2,5 di translasi min 1 min 3, artinya 2 tambah min 1, 5 tambah min 3 berarti 2. Nah, yang jadi permasalahan kita, aku kalau punya bukan titik, yang Kipin membahas bukan titik. Kalau aku mau punya titik begini Kipin, 2X plus Y sama dengan 4, bisa ditranslasi di sini kata 2 min 3. Oh ya gampang.
Ada sih bilang aku susah loh cara mikirin gini, kalau ono garis ditranslasi, garis dicerminkan itu susah. Aku baru ngomong pencerminan dan translasi ya, garis ke pencerminan, garis ke translasi susah. Aku lebih baik pakai titik. Boleh Ipin ngasih titik pada garis ini, ambil 2 titik. Titik apa yang ada di sini? Ipin kasih titik yang bisa mewakili garis ini, x-nya 0, x-nya 0, y-nya 4. Terus Anda bilang, kok kenapa sih pakai 00? Ya enak toh. Lek pakai 0 kan enak ngitungin, gak usah susah-susah. 0,4 x masuk 00, y ini 4. Betul kan? Gantian. Y-nya 0. Kalau y-nya 0, y-nya 0, x-nya adalah 4 bagi 2. Berarti 2. Oh, ini ditranslasi 2 min 3. Berapa? 0 tambah 2. 2. 4 tambah min 3 berarti 1. Oke, lanjut di sini. 2 min 3. Boleh. 2 tambah 2 4. 0 tambah min 3 min 3. Nah, terus gimana Kipin? Ini you translate menjadi persamaan garis. Kita pakai rumus ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 X2 min X1. Kipin tulis sih supaya nalar kamu bisa. Kipin tulis Y min Y1, Y1-nya ini 1. Y2-nya mana? Min 3. Min 3 kurangi 1. Kipin tulis. Min 3 kurangi 1. X1-nya 2. Min 2. X2-nya 4. 4 kurangi 2. 4 kurangi 2. Kipin tulis. Y min 1 per min 4 sama dengan X min 2 per 2. Oh gimana Kipin? Oh ya tak coret aja. Ini tinggal 2. Betul ya? Betul ya? Berarti Kipin tulis Y min 1 sama dengan min 2 kali X min 2X. Min 2 kali min 2 berarti plus 4. Berarti Y sama dengan min 2X ditambah min 1-nya pindah sana 5. Ini bayangan. Oke? Bayangannya. Oke? Nah, sekarang jadi masalah gini. You mau bikin ini pakai kayak gini, ketinggalan sepur. No. Yang Kipin mau ngasih itu ilmunya bagaimana kalau persamaan garis mau ditranslasi caranya cepat. Kipin tulis ini. Atau ya, kalau tadi pencerminan kita sudah belajar. Sekarang kita belajar bagaimana kalau garis di dalam transformasi, di dalam translasi. Kipin tulis 2x ditambah y sama dengan 4 ditranslasi 2 min 3. Artinya kalau ini 2 berarti setiap x diganti x min 2. Dipindah. Kalau ini 2 berarti setiap x diganti x min 2. Depan koefisiennya 2 ya 2 gitu ya, ditambah. Min 3 setiap y diganti y plus 3. Kipin tulis y plus 3. Depannya koefisien y-nya berapa? 1. Ya sudah 1 sama dengan 4. Selesai. Jawabannya selesai. Kipin tulis. Sama enggak? Kita coba buktikan ya. 2 kali x 2x. 2 kali min 2 min 4. Kita buktikan apakah teorema Kipin ini benar. 1 plus ini berarti tetap ya y plus 3 sama dengan 4. Kipin tulis 2x min 4 tambah 3 berarti min 1 plus y sama dengan 4. Berarti y sama dengan 2x pindah ke sana min 2x min 1 pindah ke sana 4 plus 1 berarti 5. Menurut Anda bagaimana? Anda yang ngambil kesimpulan enak mana? Kipin coba tak kasih lagi, tak kasih konsepnya lagi ya. Jadi mengenai translasi Kipin bermain-main seperti ini. Kipin kasih lagi ya. Tadi mungkin koefisiennya cuma 1, kurang enak, kurang mantep. Kipin kasih ya. Kalau misalnya aku punya di sini adalah 3x min 5y sama dengan 2 ditranslasi di sini adalah min 3 ini 4. Nah artinya apa? Artinya gampang. Setiap x diganti, kalau ini min 3, setiap x diganti x plus 3. Bahasanya ya, recordnya didengar. Kalau ini min, setiap x bukan ditambah. Kalau titik memang ditambah. Kalau ini kita balik. Kenapa kok balik? Sebenarnya pengertiannya nanti di level SMA. Tapi Kipin kasih clue-nya. Pokok kalau ini min 3, artinya setiap x diganti x plus 3, koefisiennya 3. Kipin kasih. Ya.
dikurangi 5, tak tulis saja 5. Y-nya ini nanti setiap 4, kalau 4 setiap Y diganti Y min 4. Ipin tulis Y diganti Y min 4. Ipin tulis Y min 4 sama dengan 2. Selesai. Satu baris begini aja selesai kamu bikin. Ini kali ini 3X, 3 kali ini berarti 9, min 5 kali ini min 5Y, min 5 kali ini berarti 20 sama dengan 2. Berarti Kipin tulis 3X min 5Y, di sini 29. Nah, Kipin tulis saja 29 ini 2. Berarti Kipin tulis 3X min 5Y ditambah 2-nya pindah sana aja paling bagus, 27. Ya, jadi inilah mengenai kata translasi. Sekarang Kipin mau menjelaskan mengenai rotasi. Ya, intinya sebenarnya endingnya bagaimana kalau titik, bagaimana berupa garis. Ya, sekarang Kipin kasih masuk ke mengenai rotasi. Ya, nah kata rotasi di sini berputar. Ya, bahasanya seperti ini. Sebenarnya itu ada metrik ya, tapi Kipin di sini karena levelnya masih level tadi. Ya, yang you pelajari itu rotasinya bagaimana kalau aku punya titik X, Y dirotasi pada pusat 0,0. Kata 0 ini artinya ini pusatnya di 0,0 ya. Cara penulisannya pakai kurung kotak ya. Kalau 0 itu artinya 0,0, di sini 90 derajat ya. Gini ya. Ini rumusnya ini jawabannya adalah Kipin kasih nalar 0,90 derajat itu piro sih jawabannya. Kipin kasih nalarnya. Gini. Cara nalar basicnya itu dari bahasa di sini. Aku punya A, X, Y. Ya. Ini pusat 0,0. Kalau dia dirotasi 90 derajat, namanya dirotasi itu pasti gini. Terus Anda bilang, loh Kipin, berarti ini namanya anti clockwise. Ya, logiknya kalau di sini tulis 0,90 derajat ke atas, makanya kalau di SMA itu enak, dia pakai metrik. Ya, jadi nalarnya masuk ya, nalarnya masuk. Tetapi di sini level ini kita ngomong gini. Kalau aku nulis 90 derajat, tidak ada kata apa-apa. Ya, 90 derajat itu artinya anti clockwise. Nalarnya kan nggak masuk ya. Namanya anti clockwise itu harusnya min gitu. Tapi enggak. Anda kalau lihat busur, kata busur, Anda lihat kan masihnya begini. Ya, jadi 0 derajat 10. Nah, ini ya patokannya para apa namanya kata angle itu dari sebelah kanan ke kiri. Ya, jadi kita nggak usah permasalahkan. Pokoknya kalau dia bilang anti clockwise itu berarti 90 derajat. Kalau clockwise itu berarti min 90. Ya, tapi nggak bahas itu. Ya, pokoknya kalau ada soal yang dia bilang tidak mengatakan anti clockwise atau tidak mengatakan apa-apa, itu artinya 90 derajat itu plus itu berarti anti. Ya, ini secara logik. Kalau ini tak putar ke sini, berarti X, Y itu jadi Y, X. Terus Kipin nulis, daerah sini yang negatif apa? Sumbu X. Jadi ini. Ya, Kipin tulis. Jadi Kipin tulis di sini adalah min Y, X. Kalau aku punya di sini X, Y dicerminkan 180 derajat. Ya. 180 derajat. Kipin berdasarkan dari sini. Kalau aku punya titik ini, tak putar 90 derajat lagi. Shoot. Jadi X, Y, tapi di sini nih. Ya kan? Angkanya ini tak pindah jadi min X, min. Kenapa kok min? Rumusnya min kok. Ya, berarti dari sini ke sini adalah totalnya 180 derajat. Berarti ini A aksennya rumusnya adalah min X, min. Cara belajarnya begitu. Kalau aku punya titik, misalnya Kipin punya titik X, Y. Ya, kalau dicerminkan di rotasi 0,270 derajat. Berarti Kipin bisa mengatakan gini, hasil titik ini tak rotasi lagi 90 derajat.
kalau titik ini tak rotasi 90 derajat, tak tuker Z ya, min Y, min X, tapi ini ono min jadi plus. Dan berarti Kipin bisa mengatakan dari awal sampai akhir di sini itu totalnya 90, berarti 270. Berarti Kipin bisa mengatakan langsung Anda daripada ribet, Anda bisa bikin di sini ada min X, Y. Ya, atau Anda bikin, oh titik ini tak putar 90 derajat. Sorry. Ya, berarti di sini adalah Y, min X. Ini tak putar 90 derajat lagi. Tak putar 90 derajat lagi. Jadi min Y pindah ke sini jadi Y, X-nya jadi min X. Paham ya? Ini metode kalau Anda mau ngafal. Kalau tidak mau ngafal, Anda main konsep ya. Kipin anggap ini Anda paham lah. Kipin anggap Anda paham. Nah, sekarang jadi permasalahan gini. Kipin bagaimana kalau ada min 90? Walah, kalau min 90 itu pada min 270, min 180 juga sama, min 90 kebalikannya dengan 270 ya, kebalikan ya. Jadi Kipin tidak ngomong kata min-minnya, Kipin enggak. Ya, Kipin ngomong gini sekarang. Contoh gitu. Kalau aku punya titik A 4,3 ya, dicermin dirotasi 0,180 derajat. Berapa Kipin bayangannya? Gampang. You sudah ngapal rumus kok, masa enggak bisa? Ya sudahlah, jadi min 4, selesai. Susah enggak ada. Oh, kalau dirotasi lagi Kipin B 0,90 derajat. Gampang, ditukar. Klik, Kipin tulis 3, min 4 ya. Tapi di sini kasih min. Selesai. Yang jadi permasalahan Kipin bukan ini. Bagaimana kalau aku punya garis? Ya, itu yang Kipin mau ngomong. Tapi Kipin nggak ngomong garis dulu. Konsepnya tetap sama. Yang Kipin ngomong, bagaimana kalau aku misalnya punya A 4,3, kalau dirotasi dengan pusat 2,1, di sini adalah 90 derajat. Nah, yang Kipin menjelaskan bagaimana kalau pusatnya bukan 0,0, gitu aja. Kipin kok enggak diformulakan? Aku enggak mau formulakan kalau titik pusatnya di A, B, enggak mau. Kalau tak formulakan nanti kamu bingung. Ya, kalau tak formulakan kamu bingung. Ya, kamu mau ngapali susah. Ini ada 1, 2, 3, belum min 90, min 180, min 270. Berarti rumusnya nanti banyak 6. Kipin tidak mau, tidak efektif. Ya, yang Kipin mau jelaskan, bagaimana kalau titik A dirotasi dengan pusat di sini 90 derajat, bayangannya berapa? Ya, bayangannya berapa? Yang Kipin mau jawab di sini. Kipin kasih nalar. Ya. Langkah pertama jawab Kipin tulis. Ya, diingat aja pakai cara di sini. Jawab gini Kipin tulis. Aku punya titik A 4,3. Langkah pertama, formula daripada rotasi. Formula dari rotasi selalu pusatnya di 0,0. Betul ya? Kipin kasih di sini. Kipin geser ya. Kipin kasih nalar di sini. Ada sumbu X, sumbu Y. Ya, Kipin kasih ada sumbu X, ada sumbu Y. Aku punya kurang geser ya. Kipin kasih geser sebentar. Ya. Di sini misalnya Kipin punya gini. Ya. Aku punya sumbu Y, aku punya sumbu X. Aku punya titik 2,-1. 2,-1 di mana? 2,-1 di sini. 1, 2. Oh, di sini. Nah, ini pusat. Pusatnya di sini. Ya. Sekarang 4,-3 itu di mana? 4,-3. 3, 4. 4,-3. 2, 3 di sini. Ya, ini titik A 4,3. Kipin ngomong.
daripada aku mikir pusatnya di sini terhadap ini kan susah. Kalau pakai jangka enak ya. Yang Kiping ngomong gini, pusat ini pindahan sik pergi ke 0,0. Logiknya gini, rotasi itu selalu basicnya di pusat 0, basicnya di pusat 0,0. Betul ya? Lihat kan? Kayak pusat 0,0 diputar ke pusat 0,0 diputar min, ini Y, ini min ya. Ini pun demikian. Supaya pusatnya asalnya 2,-1 supaya jadi 0,0, berarti pusatnya tak translate, pusatnya tak translasi, tak geser. 2,-1 berarti jadi min 21 ya. Nah, Kipin ini hapus saja, nggak usah gini. Langkahnya aja gini. Jadi pusatnya ini tak geser dulu min 21. Loh kok bisa? Coba min 2 tambah 2 0. Min 1 tambah 1 0. Berarti ceritanya pusatnya sekarang jadi 0,0. Berapa? 4 tambah ini. Berarti jadinya 2. Min 3 tambah 1 min 2. Nah, kalau sudah pusatnya 0,0 baru ini diputar 90 derajat. Kalau diputar 90 derajat, kita punya rumus min Y, X, min 2 pindah ke sana tetap jadi 2. Kipin kasih angka yang beda aja ya supaya nalarnya enak ya. Kipin kasih 5 aja. Ini Kipin kasih 5 supaya nanti gak bingung. Oh ini 2 dari mana, nanti bingung ya. Kipin kasih ini 3. Oke? Paham ya? Berarti 5 tambah min 2 berarti 3, min 3 tambah 1 min 2. Sekarang ini 90 derajat diputar, min 2 jadi 2,3 tetap. Paham ya? Nah, kalau sudah diputar 90 derajat, Kipin bilang, tadi kan aslinya ya, tadi kan aslinya kamu bilang pusatnya kan selalu di 2,-1. Ini pusatnya 0,0. Kembalikan asal di 2,-1. 2-1. Tak kembalikan asal 2-1. Kalau ini pusatnya tak pindah ke 0,0 supaya basicnya 0,0 ya. Setelah habis pusatnya 0,0 dikembalikan lagi di pusatnya 2,-1. 2 tambah 2 4. 3 tambah min 1. Paham ya? Ini loh bayangannya. Kipin kasih lagi ya. Kipin kasih nalarnya lagi. Kipin kasih punya soal lagi. Kita bermain-main titik ya. Oke. Nah, Kipin punya titik B. Ada titik B, Kipin kasih min 6,4. Bagaimana kalau dirotasi pusatnya tak ganti ya, pusatnya adalah min 3,2, tapi di sini katanya 180 derajat. Oh gampang, Kipin jawab. Aku nggak bisa langsung ini, nggak bisa, impossible. Kipin jawab di sini, jawab ya. Kipin tulis B min 6,4. Mau bikin seperti ini prosesnya adalah Kipin kasih ini di aksennya. Jawabannya berapa Kipin jawab nanti. Langkah pertama ini dipindahkan 0,0. Supaya pindah 0,0 ini min 3 jadi 3, 2 jadi min 2. Paham ya? Nah setelah itu baru min 6 tambah 3 itu adalah min 3. 4 tambah min 2 itu jadi 2. Habis itu sudah pusatnya ini jadi 0. Sekarang dirotate 180 derajat. Kalau dirotate 180 derajat dia tetap, tapi dikasih min ya. Berarti ini min 3 dia jadi 3, 2 jadi min 2. Nah setelah 180 derajat kita kembalikan pusatnya lagi. Pusatnya katanya min 3,2 ya, kita translate pindah berarti min 32. Kita hitung hasilnya 3 ditambah min 3 berarti hasilnya B aksen ini ya 0, min 2 ditambah 2 berarti hasilnya 0. Berarti di sini jawabannya adalah 0,0. Paham ya? Ya jadi artinya kok 0,0 ya, betul ya? Coba kita cek ya, benar ya? Min 6 tambah 3 min 3, 2 tambah min 2 180 min jadi plus jadi min, oh ditambah min 3, oh ketepaan saking angkanya jadi 0,0 ya. Jadi inilah topiknya mengenai rotasi
Kipin bagaimana kalau garis sama-sama? No problem. Garis itu gak beda jauh sama ya. Garis itu sama aja. Kipin kasih coba garis ya. Supaya nalar kamu masuk ya. Kipin kasih garis. Caranya begini ya. Aku tadi punya garis seperti ini. Misal Kipin kasih ya. Kipin kasih garis. Cara nalarnya sekarang tadi berupa titik, sekarang garis. Kipin kasih garis. Aku misalnya tadi punya 2x plus 3y sama dengan 6. Kalau ini diputar 90 derajat ya, artinya pusat 0,0. Kipin masih tetap memakai cara konvensional, artinya Kipin harus mengikuti aturan ya, harus mengikuti aturan. Pakai titik boleh Kipin, boleh Kipin pakai titik. Aku pakai titik adalah titik berapa yang mewakili garis ini, x nya 0, y nya 2, paham ya? Terus aku pakai y nya gantian 0, y nya gantian, angkanya jelek. Kalau y nya 0, cantik ya, y nya 0, x nya 3. Oke. Lanjut Kipin ya. Terus mari gitu, dua titik ini mewakili garis ini. Bagaimana kalau di 90 derajat? Kita akan punya rumus. 90 derajat ini ditukar, berarti dikasih min di sini. Paham ya? Kalau ini 90 derajat, ini juga ditukar. Kelak 0 dikasih min ya tetap 0, 3-nya tetap. Nah, hasil ini kita ubah menjadi persamaan garis, equation of length. Kipin langsung ya. Y min Y1, Y1-nya 0, Y2 min Y1, 3 kurangi 0, langsung ya. Sama dengan X min X1, X1-nya min 2, berarti plus 2, per X2 min X1, berarti 0 plus 2. Kipin tulis Y per 3 sama dengan X plus 2 per 2. Dikali silang, berarti jadi 2Y sama dengan 3 kali X, 3X, 3 kali 2 jadi 6. Ini loh, namanya bayangan dari ini. Kipin mau ajar kamu bermain-main di sini ya. Kipin mau ajar kamu bermain-main di sini. Kipin kasih ya supaya nalar kamu masuk. Kalau aku punya 2x plus 3y sama dengan 6 ya. Kipin kasih gini. Kipin kan tadi ngomong gini, gampang aja gini ya. Kalau diputar di 0,90 derajat, sebelumnya Kipin tampilkan rumus. Kalau X, Y ini 90 derajat, Kipin nggak usah nulis nolnya ya, capek. Kipin tulis 90 derajat ini. Ini rumusnya ditukar, Y ditukar, dirotate. Jadi Y, X, tapi ini kasih ini sama. Ini lo tak rotate, X jadi Y, Y-nya jadi X. Tapi ono min. Nah, loh, Kipin, kenapa kok minnya di sini? Kok minnya bukan di sini, bukan di Y? Nah, Anda perhatikan, min ini adalah X yang baru, jadi Y, jadi X yang baru. Asik. Coba sama enggak? Sama lah. Kalau ini kamu pindah ke sana, ya nalarnya begitu. Jadi kalau Anda buat pakai titik gini, habis waktu, ketinggalan sepur. Kipin kasih contoh ya. Kipin kasih contoh garis bagaimana kalau pusatnya di 2,1 sekian. Kipin kasih, aku kalau punya 2x plus 3y sama dengan 6. Kipin kasih ya. Habis itu Kipin masuk dilatasi Kipin langsung 2 tinggal nomor soal. Habis itu Kipin lengkap ya. Oke, Kipin kasih di sini adalah pusatnya. Kipin kasih 2,-1 ya. Jangan 2 ya, supaya nalarnya gampang. 3,-1. Di sini Kipin kasih 90 derajat. Jawabannya gimana? Luar biasa loh. Ada garis. Kalau Kipin aku pakai titik, entek waktu kamu. Ini sepur. Kipin tidak mau bermain-main ke sana. Kipin mau main-main. 2x plus 3y sama dengan 6. Ya. Langkah pertama, pusatnya di 3,-1, udah bisa. Pusatnya ini harus kamu pindahkan 0,0. Caranya di sini min 3, di sini 1.
Ya, habis itu caranya gini. Setiap X diganti X plus 3. Ya. Depannya X adalah 2. Setiap Y diganti Y min 1. Depannya Y adalah 3 plus 3. Paham ya? Sama dengan 6. Kita adalah 3 plus 3. Paham ya? Sama dengan 6. Kita nulis, kita expand. Ini kali ini 2x. Supaya mau cepat sebenarnya ini 2kx, ini kali ini 3y, terus 6 langsung. Tapi kalau nggak bisa ya terpaksa kamu nulis ini 2 kali 3 6, 3 kali ini 3y, 3 kali ini min 3 sama dengan 6. Terus kita sederhanakan 2x plus 3y sama dengan 6. Tapi 6 ini hilang ya, tapi min 3 nya pindah sana jadi 3. Paham ya? Lanjut, karena sudah pusatnya di 0,0 sekarang jadi 90. Berapa? Gampang. Kalau 90 derajat kita tulis X jadi Y jadi E, tapi ada minus sama dengan 3. Paham ya? Cepat. Habis itu kembali lagi, sekarang pusatnya di 3,-1. Berarti kalau 3,-1 kamu translate jadi 3,-1. Jawabannya apa? Setiap Y diganti Y plus 1. Ya, setiap Y diganti Y plus 1. 2 Y plus 1 ya. Di sini min 3. Setiap X diganti X min 3. X min 3 sama dengan 3. Kipin kasih expand 2y, kipin expand di sini plus 2. Ini berarti min 3e, min 3 kali ini berarti plus 9 sama dengan 3. Berarti 2y min 3e, ini 11 pindah ke sana berarti min 8. Inilah bayangannya. Ya, jadi bayangannya ini adalah 2y min 3x sama dengan min 8. Bayangan dari sini. Paham ya? Jadi konsep bermainnya, langkahnya ada step by step. Dari kamu pusatnya dipindah dulu 0,0 min 31, hasilnya kayak bagaimana. Habis itu selesai, di rotate 90 derajat, X jadi Y jadi X, tapi ada minus. Kok bisa Kipin? Ini tak tampilkan lagi. Kalau di sini 90 derajat berarti jadinya Y, X. Di rotate Kipin tulis dulu aja. X jadi Y jadi X sama, tapi di sini ada min. Oh, X yang baru min, berarti di sini. Bukan karena ini koefisien Y jadi bukan ini. Bukan. Nalarnya bacanya seperti itu. Jadi supaya kamu bisa logik ya. Lanjut ya. Mengenai rotasi itu sudah selesai. Sekarang bagaimana kita yang terakhir mengenai dilatasi. Kata dilatasi itu sama dengan konsepnya sama dengan rotasi. Karena dilatasi itu punya pusat juga ya. Kata dilatasi di sini ini sama dengan kata scale, perbesaran atau pengecilan. Oke, Kipin tulis di sini. Kalau aku punya kata kita ngomong dilatasi ya. Dilatasi ini bisa diartikan pembesaran atau pengecilan ya. Contohnya misalnya begini. Kalau misalnya aku punya gambar segitiga begini, ini A, ini B, ini C ya. Misal ya. Ini misal. Kalau ini Kipin kasih gini. Oh, diperbesar 2 kali, mungkin A-nya jadi sini. Ya, mungkin jadi sini. B-nya 2 kali ini gini, berarti jadi gini. Oh, berarti ini B aksen. C-nya Kipin kasih gini, karena pusatnya di 0,0 ya, 2 kali berarti ini, berarti mungkin gini ya. Di sini C aksen. Nah, ini gambarnya begini kan. Ya. Jadi gambarnya asalnya tadi segitiganya segini, sekarang segitiganya jadi besar ya. Kata dilatasi itu seperti itu. Nah, kesimpulannya formulanya apa? Kita langsung aja main formulanya ya. Kalau aku punya titik A, di sini X, Y,
dilatasi itu artinya di sini ada 0, K. K ini skala. 0 ini adalah pusat di 0,0. Kalau ada tulis 0 itu artinya pusat 0,0 ya. Kalau ada seperti itu artinya pusat 0,0. Terus Ipin tulis di sini ya. Sebentar ya, sebentar dari verifikasi sebentar sabar. Sebentar ya. Ini sebentar. Ya, ini sebentar ya. Ya. Sebentar. Ya. Jadi kalau formulanya dari ini berarti Ipin tinggal tulis gini, aksennya adalah X kali K, KX. Y kali K, KY. Selesai. Sulit gak? Nggak sulit. Ipin kasih punya contoh. Kalau aku punya A 2,4 ya, dilatasi 0,3. Ya wes, artinya apa? A aksennya berapa? Gampang. Aku tinggal tulis A aksennya adalah 2 kali 3, 6. 4 kali 3, 12. Selesai. Nggak usah dibingung. Nah sekarang jadi permasalahan, Ipin bagaimana kalau pusatnya bukan 0,0? Ipin kasih lagi B. Barangkali masih bingung. Min 3,5. Kalau dilatasi di sini adalah 0, misalnya di sini 4. Ya gampang. B aksennya berapa? Min 3 kali 4 min 12. 5 kali 4 20. Sulit, tak sulit. Sekarang Ipin ngomong, bagaimana kalau misalnya pusatnya bukan di 0,0, konsepnya sama dengan rotasi. Ipin kasih. Kalau aku punya A 2,3 dilatasi dengan pusat, misalnya di sini min 1,5 ya, 2 ya, dengan scale 2 ya, dengan scale 2 artinya dengan pengali 2. Berapa jawaban A aksennya ini? Nah, ya konsepnya sama dong, nggak beda jauh. Kalau begini aku BG-nya santai, aku nulis gini. Aku punya A 2,3. Oh, pusatnya tak kembalikan min 1,5, berarti jadi 1 min 5. Tak puter. Min 1 jadi 1 supaya jadi 0,0. Tinggal 2 tambah 1 berarti jawabannya 3. 3 tambah min 5 berarti jadi min 2. Baru setelah sudah pusat 0,0 dikali scale 2. 3 kali 2 berarti jawabannya 6. 2 kali min 2 jawabannya 2. Dan baru setelah di scale 2 pusatnya min 1,5 kita kembalikan asal min 1,5. Jawabannya 6 tambah min 1 berarti 5. Min 4 tambah 5 berarti jadi 1. Ini jawabannya ada 5,1. Paham ya? Sulit gak? Harusnya Ipin bilang gak sulit kok ya. Nah sekarang permainan Anda belajar. Ipin bagaimana kalau garis? Nah Ipin ngasih. Kalau aku punya 2x plus 3y sama dengan 6. Kalau di scale di sini adalah 0,3. Wis kesuwen. Jawabannya gampang. Aku nulis gini. Oh, aku pakai titik dulu ya, supaya nalarnya masuk. Kalau kayak gitu nanti nalarnya nggak masuk ya. Ipin pakai titik. X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 2. Gantian dong. Y-nya 0, X-nya 3. Ini saking angkanya cantik ya. Kalau enggak harus 0. Yuk mau masuk 01 boleh. X-nya 1, 2, 6 kurangi 2, 4. 4/3 elek nanti ya. Jadi usahakan cari angka yang cantik yang melalui garis itu gitu ya. Intinya begitu, endingnya begitu. Nah terus Anda bikin. Setelah tahu gini ya kita bikin scale 3. 0, 3. Terus ini bikin scale 0, 3. Kita tulis 0 kali 3. Ya wes 0. 2 kali 3 6. Ini 0 ini pusat, gak usah dibingungi. 3 kali 3 9.
0 kali 3 ya sudah 6. Terus kita bikin garisnya ini, adalah Y min Y1 6 per Y2 0 min 6 ya. Ipin tidak usah nulis lagi formula persamaan garis. Terus X min X1, X1 nya 0 per X2 min X1 9 6 ya. Ipin tidak usah nulis lagi formula persamaan garis. Terus X min X1, X1 nya 0 per X2 min X1 9 kurangi 0. Ipin tulis berarti Y min 6 per min 6 sama dengan X per 9. Guys, kali silang 9Y min 54 sama dengan min 6X. Ya sudah, kita nulis 9Y ditambah 6X sama dengan 54. Bisa dibagi 3 semua. 3Y, 2X, 18. Terus Anda tanya, Ipin, apakah harus kayak gini? Boleh enggak Y sama dengan KRP? Ya, Ipin bilang terserah. Itu versi tergantung dari gurumu sendiri, kebijaksanaan. Oke? Nah, yang jadi permasalahan Ipin tidak mau memakai konsep ini. Ipin maunya begini. Gimana dong kalau persamaan garis langsung Ipin tulis? 2X plus 3Y sama dengan 6. Kalau di sini adalah 0,3. Gampang Ipin tulis. Kalau ini 0,3 langsung you tulis. Ya. Setiap X diganti sepertiga X. Betul nggak ya? Ngawur aja. Ya. Betul nggak? Ya. Jadi nulisnya gini. Kalau 0,3 3 berarti Ipin tulis jadi sepertiga X ditambah 3 Y ini diganti sepertiga Y sama dengan 6. Selesai. Semuanya kamu kalikan 3 berarti jadinya 2X plus 3Y sama dengan 18. Sama enggak? Ya, jadi maksudnya Ipin supaya nalar kamu masuklah antara Ipin kalau bagaimana kalau titik pusatnya bukan ya, logiknya sama. Ya kurang lebih sama. Ipin kasih contoh soal variasi total ya, habis itu Ipin ungkap ya. Jadi ini merupakan basic daripada soal. Jadi Ipin ngomong tidak ada kesulitan kayak gini ya. Nah, kalau misalnya titiknya belakangnya dikasih tahu, misalnya contohnya sebentar ya, sebentar Ipin. Misalnya di sini ada soal mungkin ya. Ini Ipin tulis ya. Ada soal yang dibalik, misalnya Ipin kasih soal ya. Ipin, aku punya soal seperti ini. Misal, aku punya titik A X, Y. Kalau dicerminkan sumbu X terus dilanjutkan Y sama dengan min X, terus dilanjutkan misal lo ini ya, Ipin bilang misal lo ya, ini misal lo ya, X sama dengan 3 dilanjutkan misalnya di sini dirotasi loh ya, dirotasi. Aku nggak pakai pusat lah ya, terlalu sulit sebenarnya. Aku pakai yang gampang-gampang supaya nalarnya oke. 0,90 derajat. Ternyata jawabannya adalah 4,5. Jawaban titik asal gimana? Ditanya titik asal, titik mula-mula. Nah ya, misal gini ya. Sebenarnya nalarnya nggak usah bingung. Kayak Ipin bilang, kalau ada soal seperti ini nggak usah bingung. Artinya gimana? Ipin. Aku punya titik A, jawab. Titik A X, Y. Kalau sumbu X, sekalian deh ya, nanggung ini. Oh ya, nggak apa-apa deh. Ya. Kalau sumbu X, berarti jawabannya adalah X, min Y. Nah, kalau di Y sama dengan min X gampang. Ditukar, boleh kasih min jadi plus jadi min. Oke ya, Y sama dengan min X itu ditukar ya, dikasih min, itu bahasanya. Terus dilanjutkan X sama dengan 3, gampang. Rumus X sama dengan 3 itu kan tadi kan kita punya rumus adalah
2 kali 3 6 dikurangi X Y. Oke, koma min X. Yuk lanjut. Ya lanjut, dia bilang dengan rotasi 0,90 derajat 0,90 derajat ya 0,90 derajat ya ditukar gini, min X pindah ke sini jadi X. Kalau ini tetap berarti 6 min Y. Loh, ini katanya sama dengan ya sama dengan 4,5. Berarti kita bisa ngomong oh X nya 4 berarti 6 min Y sama dengan min 5, berarti 6 ditambah 5 sama dengan Y, berarti Y nya 11. X nya sama dengan 4, berarti titik mula-mula A adalah 4,11. Susah enggak? Ipin bilang tidak susah, karena apa? Konsepnya kamu harus menguasai basicnya dulu ya, kamu harus menguasai basicnya dulu. Nah sekarang kita bermain-main, bagaimana kalau aku punya titik lagi tapi bukan titik titik mula-mulanya diketahui ya. Ipin kasih soal nomor 2, habis ini Kipin rungkap ya. Nomor 2, kalau misalnya Kipin punya di sini ada titik A, titik A min 4,3, terus dia bilang oh dilatasi dengan, kalau ada kata dilatasi ya, kalau kata dilatasi itu tandanya sebenarnya Anda perlu paham. Kalau dilatasi itu mesti tanda kurungnya kotak ya. Kipin kasih di sini min 2,1, oke ya. Terus Kipin kasih skillnya 3. Kalau mau dibikin bahasa Indonesianya dia bilang gini, sebuah titik A min 4,3 dilatasi dengan skala 3 dengan pusat min 2,1 ya. Kipin kasih soalnya pakai bahasa Indonesia aja ya, supaya nalarnya bisa. Sebentar Kipin isi tinta dulu ya. Terima kasih yang sudah hadir ya, yang sini sebentar lagi Kipin rungkat ya, sebentar sabar ya. Terima kasih, sebentar ya, Kipin kasih tinta dulu. Oke ya, jadi lebih baik tak kasih pakai bahasa urean dari bahasa Indonesia ya. Kalau langsung panah-panah memang praktis ya, ya. Sebuah titik, sebentar ya, sebuah titik A 4,3 ya dilatasi dengan pusat 2,1, dilatasi dengan pusat 2,1 dengan skala 2 ya, dengan skala 2. Kemudian dilanjutkan refleksi ya, dilanjutkan refleksi pada garis Y sama dengan min X, kemudian dirotasi dengan pusat 0 dengan pusat O ya, dengan pusat O sebesar, katakanlah sebesar dia bilang 180 derajat, dan akhirnya ya ditranslasi ya, dan akhirnya ditranslasi pada min 2. Ya, tentukan bayangan akhir titik A. Oke, Kipin rasa tidak sulit ya, artinya kalau basicnya kamu sudah menguasai. Oke, ini kata titik, bagaimana berupa garis, konsepnya sama ya, cukup ya. Kipin bikin gini jawab, habis ini Kipin rungkat aja ya, karena suaranya sudah habis gitu ya. Kipin punya titik A, Kipin tulis titik A, kayaknya nggak cukup deh.
kayaknya nggak cukup. Kalau di sini nggak cukup ya. Kipin taruh di atas ya, kayaknya nggak cukup. Kipin tulis di sini ya, ada titik A di sini, titik A 4,-3 ya, 4,-3 dia bilang 4,-3 dilatasi dengan pusat 2,-1 dengan skala 2 ya, artinya gini. Nah, tak dulu Kipin nanti tulis, aku bikin ini dulu, aku jangan bikin ininya, bikin ini dulu. Berapa tak kasih namanya A aksen lah ya, aku bikin ini dulu, mungkin di kertas buram, tapi ya kalau Kipin gak mau di kertas buram. Kalau dibikin kertas buram, yuk tulis jawaban itu bisa ngerpek ya, kita kasih coretan supaya tutor kalian bisa ngoreksi, oh anak ini bener gitu ya, dapat dari ini, walaupun salah no problem, mungkin cuma karena kesalahan menulis ya, no problem. Kipin tulis di sini A 4,-3, ini artinya dikembalikan pusatnya berarti -21. Kipin ulang, dikembalikan pusat -21 karena basicnya itu selalu 0,0. -2 tambah 2 0, 1 tambah -1 0, itu bahasanya. Kipin geser berarti nanti jawabannya adalah 4 tambah -2 2, -3 tambah 1 -2. Habis itu di scale 2. Kalau di scale 2 berarti 2 kali 2 berarti 4, -2 kali 2 berarti -4. Kemudian dikembalikan asal pusatnya di 2,-1. Kipin tulis di sini 4 tambah 2 berarti jadi 6, -4 tambah -1 -5. Ini loh jawabannya 6,-5. Oke, habis itu kemudian dilanjutkan refleksi garis Y sama dengan -E. Nah, dilanjutkan Y sama dengan -E. Kipin kasih namanya A double aksen. Oh, kalau Y sama dengan -E ditukar kasih min. -5 jadi 5, 6 jadi -6. Paham ya? Nah, terus lanjut. Di sini ada tulis kemudian dirotasi dengan pusat 0 sebesar 180 derajat, berarti Kipin tulis di sini 0 180 derajat. Bayangkan ya, kalau ini bukan 0, pusatnya sekian koma ini, kamu bikin lagi di sini, baru tampilkan di sini supaya nalarnya bisa ya. Saking Kipin kasih 0, itu tujuannya supaya cepat rungkat ya, gampang gitu ya. 5,-6 180 min X min Y berarti jadinya Kipin kasih ya A triple berarti jadinya -5,6. Oke ya. Nah, kalau sudah begini dan akhirnya ditranslasi pada -2,3, artinya di sini ditranslasi finalnya -23. Berapa jawabannya? -5 tambah -2 berarti A. Wow, for aksen ya. -5 -2 berarti jadinya -7. 6 tambah 3 berarti 9 ya. Jadi Kipin anggap enggak terlalu ribet lah ya. Titik sudah, kalau dari belakang mau ke depan juga konsepnya sama, Anda gak usah bingung ya. Jadi kurang lebih yang kemarin kita live mengenai listrik statis itu kehilangan Kipin, recordnya belum Kipin sempat download ya, jadi hilang. Nah, kalau hilang terpaksa Kipin harus live lagi mengenai listrik statis ya. Ya itu kesulitan jadi situ. Makanya Kipin tidak mau live berurutan karena trouble-nya aku harus download ulang butuh waktu ya, dan bagikan itu yang agak susah. Jadi ya itu no problem, tapi Kipin intinya hasil dari live itu tak bagikan supaya yang aslinya orang yang belum hadir butuh materi itu besok ada quiz bisa belajar sebagai acuan. Oke ya, thank you. Kipin mohon pamit dan Kipin mohon screenshot dulu ya sebentar ya. Jadi kalau
ada tutur kata yang salah, mohon maaf, dan Kipin tidak bisa nyapa satu persatu. Oke, thank you ya Bu Artini yang sudah hadir. Barangkali nanti anaknya butuh materi bisa dipakai aja. Oke, thank you. Kipin pamit, bye bye.